Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumira Taufik. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang tersusun dengan baik yang digunakan untuk alat pengumpulan data melalui survei. Kuesioner harus sesuai dengan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, sebelum menyusun kuesioner, masalah penelitian harus dirumuskan dengan jelas. Jenis data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner bisa kualitatif maupun kuantitatif. Tujuan pembentukan kuesioner yaitu sebagai alat memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan penjabaran dari hipotesis. Persyaratan kuesioner yang pertama yaitu relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua, mudah ditanyakan. Yang ketiga, mudah dijawab. Yang keempat, data yang didapat mudah diolah. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan kuesioner. Langkah yang pertama yaitu 1. Menentukan hipotesis. 2. Menentukan tipe survei yang akan digunakan. Langkah yang ketiga yaitu menentukan pertanyaan-pertanyaan survei. Yang keempat yaitu menentukan kategori jawaban. Dan yang kelima, mendesain letak survei. Selanjutnya langkah kedua yaitu yang pertama adalah rencanakan bagaimana data akan dikumpulkan. Yang kedua, uji awal pengukuran. Selanjutnya langkah yang ketiga, yang pertama yaitu tentukan target populasi. Kedua, tentukan teknik sampling atau random sampling, non-random sampling. Yang ketiga, tentukan ukuran sampel. Dan yang terakhir yaitu pilih sampel. Langkah yang keempat yaitu yang pertama temukan responden. Yang kedua, lakukan interview atau wawancara. Yang ketiga, kumpulkan data dengan teliti. Selanjutnya langkah kelima, yang pertama yaitu masukkan data ke dalam komputer. 2. Periksa ulang seluruh data. Yang ketiga, lakukan analisis statistik pada data yang diperoleh. Selanjutnya langkah keenam. Yang pertama, 1. Yaitu jelaskan metode dan penemuan dalam laporan penelitian. Yang kedua, presentasikan untuk mendapatkan masukan dan evaluasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kuesioner. 1. Yaitu pertanyaan hendaknya jelas. Maksudnya pertanyaan tidak terlalu luas, pertanyaan tidak terlalu panjang, pertanyaan tidak boleh memimpin, dan menghindari pertanyaan yang double atau double negatif. Yang kedua, pertanyaan hendaknya membantu ingatan responden. Dan yang ketiga, pertanyaan menjamin responden untuk dengan mudah mengutarakan jawabannya. Yang keempat, pertanyaannya hendaknya menghindari bias. Dan yang kelima, pertanyaan memotivasi responden untuk menjawab. Yang keenam, pertanyaan dapat menyaring responden. Dan yang ketujuh, pertanyaan hendaknya dibuat sederhana mungkin. Tipe pertanyaan dan kategori responden berdasarkan jenis. Yang pertama, pertanyaan yang mengancam atau aktivitas seksual, penggunaan obat-obatan, perilaku menyimpang lainnya. Yang kedua yaitu pertanyaan pengetahuan atau pertanyaan informatif, menanyakan tentang hal-hal yang telah diketahui responden. Dan yang ketiga yaitu pertanyaan untuk dilewati atau diteruskan, atau penyaringan untuk responden tertentu. Bentuk pertanyaan yang pertama, pertanyaan terbuka atau open-ended, free response question, atau kebebasan bagi responden untuk menjawab. Yang kedua, kebebasan bagi responden untuk menjawab akan tetapi sudah sedikit arahkan. Dan yang kedua, bentuk pertanyaan tertutup, close ended.
hanya disediakan 2 jawaban alternatif. Responden memilih satu di antaranya, yaitu menyediakan beberapa jawaban alternatif. Responden memilih satu jawaban sesuai dengan pendapat responden. Keuntungan pertanyaan tertutup, yaitu mudah dihitung persentase. Jawabannya dapat menggunakan lembar jawaban komputer sehingga menghitungnya. Kedua, mudah melacak pendapat berdasarkan waktu. Yang ketiga, mudah memfilter jawaban yang tidak berguna atau yang ekstrim. Mungkin itu saja yang saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.